Saya mau tanya, jawab dengan jelas Bang, jawab dengan jelas. Di tiang salib itu ya, dia itu Tuhan atau manusia? Tuhan dan manusia. Dua-duanya? Ya. Jadi yang Yesus yang disalib itu, yang jasad disalib itu rohnya Tuhan gitu? Maksudnya? Dalamnya di dalam jasad Yesus itu jasad Tuhan, roh Tuhan. Jasad. Udah aku bilang tadi, Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Ya, berarti kalau 100% manusia, 100% Tuhan, waktu dia di tiang salib lalu mati, berarti Tuhan mati. Tidak. Nah, kan? Katanya tadi Tuhan yang disalib. Makanya. Macam mana ini abang ini? Puyeng saya. Aduh. Yang mati itu jasadnya, tubuhnya. Jasadnya yang mati. Ya. Terus rohnya? Kemanusiaannya yang mati. Kemanusiaannya Tubuhnya. Ini bukan Tuhan. Bukan. Oh, berarti dosa Anda ditebus yang bukan Tuhan gitu. Tadi kan Katanya Tuhan yang datang nebus dosa. Ternyata yang nebus dosanya yang bukan Tuhan pula. Tapi jasad manusia Bang. Macam mana makanya ini? tadi aku bilang Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Nggak ada dalilnya itu. Nggak ada dalilnya, ngarang itu. Yesus kan mati, lalu bangkit, betul nggak? Hidup. Itu bangkit yang kita Ya iya, yang tadi juga dia mati lalu hidup juga gitu. beda lagi yang bangkit. Keluar dia Bang dari kubur, keluar itu. Kok masa kitab Anda disebut kitab ngarang sih Bang? Macam mana Bang ini? Bukan itu. Ini kitab Abang loh. Tadi itu yang tertulis bangkit, bukan hidup. Iya. Iya. Apa lagi? Banyak yang bangkit. Bangkit. Nah, apa ini? Nah, kayak gimana tuh? Udah beda itu. Namanya bahasanya bangkit sama hidup kembali. Itu Jadi abang mau katakan bahwa yang bangkit ini mayat hidup gitu? Hah? Yang bangkit ini mayat hidup kayak gitu, kayak zombie jalan ke kota gitu? Saya mau tanya dulu. Katanya kalau ini kan bangkit bukan hidup, jadi ini yang keluar dari kubur ini mayat keluar dari kubur jalan-jalan ke kota gitu maksudnya? Terus Mas? Lihat dulu apanya ya. Matius berapa? Matius 27 nomor 52. Sampai 53. Baca satu sekop lah. Iya, malah dibilang dia zombie yang bangkit teman-teman. Itu katanya nggak hidup, itu orang kudus itu nggak hidup tapi bangkit gitu. Berarti mayat bangkit dari kubur jalan-jalan ke Jawa Tengah gitu. Kan gitu ya teman-teman. Jadinya kayak gitu. Katanya nggak hidup itu. Berat emang yang mau kasih waras orang ini, berat ini. Iya teman-teman. Gimana saya mau selesai gitu, sembuh ya gatal-gatal saya ya, karena apa? Pemicunya stres kata dokter. Pemicunya stres nih, ini gatal-gatal saya ini ya, nggak mau sembuh. Gimana saya mau sembuh? Saya udah bilang ke dokter, karena yang tiap hari dihadapi orang stres gitu ya. Matius berapa? Matius 27 nomor 52 sampai 53. Sia-sia ya teman-teman berobat ini. Sia-sia saya berobat. Karena apa? Tiap hari saya hadapin orang-orang stres gitu. Gimana nggak ikutan stres saya? Akhirnya apa? Alerginya 2 bulan nggak mau hilang-hilang. Aduh, buka Google dulu dia, biarin buka Google. Inilah makanya kayak saya tantang kayak Edis ya, kayak RK gitu ya. Debat offline, face to face gitu ya, head to head ya, tanpa buku, tanpa laptop, tapi nggak boleh keluar dari Bible dan Al-Quran. Nggak berani mereka. Beda ceritanya itu. Ya kayak gimana itu cerita Yesus mati loh, perikopnya. Iyalah. Bangkit lagi yang mati gitu kan, hidup. Ya iya, waktu Yesus bangkit, Yesus juga bangkit di situ disebutkan.
Bukan di situ disebutkan Yesus bukan hidup tapi bangkit. Masalahnya orang itu bukan dianiaya. Hah? Yang mati itu bukan dianiaya, yang bangkit itu kan. Ya kan kalau ukurannya bisa bangkit lalu hidup lagi itu banyak orang selain Yesus. Makanya kalaunya Yesus mati lalu bangkit, jangan Anda agung-agungkan karena banyak juga orang lain yang seperti Yesus. Apakah hanya karena Yesus mati lalu bangkit Anda Tuhan kan? Lebih baik Anda juga Tuhan kan tuh yang banyak tuh orang-orang kudus tuh. Masalahnya kan di kisahnya cerita Yesus alur hidupnya kan tidak sama dengan yang lain. Nah, jadi makanya saya bilang tadi Bang, ke step awal dia ditangkap tentara Romawi, lalu diludahi, diseret, ditombak, ditombak sampai dia mati, kan kayak gitu, betul? Karena Yesus bangkit, jadi yang lain juga bangkit, kan itu maksudnya kan? Iya, di situ dia di tiang salib kagak selamat, udah. Makanya saya bilang judulnya juru selamat yang tidak selamat. Kata Anda selamat, dia bangkit, lah, yang lain pun juga ikut bangkit, macam mana itu? Iya, masalahnya kita tadi bahas yang topik kita tadi juru selamat yang tidak selamat. Iya, artinya Jadi apa? Saya bahasnya itu dia selamat nggak dengan tentara Romawi itu aja dulu. Selamat. Oh, kalaunya dia selamat nggak disalib gitu? Disalib. Loh, kalau disalib dia mati metong Bang. Hidup lagi. Beda lagi cerita hidup lagi itu. Artinya kan dia udah mati metong gitu, nggak selamat dulu di situ kuncinya. Itu. Nah kalau hidup lagi, saya kasih perbandingan. Banyak orang yang hidup juga selain Yesus. Kalau aku dibunuh, mati dibunuh, aku hidup lagi, aku selamat enggak? Enggak. Selamat. Mati. Kalau aku masih hidup lagi. Mati ente. Di mana ya selamatnya? Ente itu mati, di mana selamatnya? Iya. Selamat. Gimana sih? Gini Bang ya, gini. Saya contohkan diri saya. Saya hidupkan, lalu saya dibunuh orang mati. Hidup lagi. Lalu saya mati, setelah mati saya hidup lagi, kan kayak gitu. Apakah saya selamat dari kematian? Kagak, metong saya. Selamat. Enggak selamat saya dari mati, enggak selamat. Selamat. Itu kan selamat lagi. Jadi kayak gitu, ya dikubur kan saya habis itu saya dikubur bangkit lagi tuh saya dikubur. Hah? Kan hasil akhirnya yang kita tahu. Gitu Bang. Jadi itu maksudnya juru selamat yang tidak selamat. Kagak kencang Abang ini bantahannya. Saya mau cari data ya Kristen yang mengatakan Yesus selamat dari tentara Romawi gitu. Biar bisa membantah judul saya. Selamat dari tentara Romawi. Dia kan ditangkap. Iya ditangkap, nggak selamat dia. Masalahnya di akhirnya itu hidup. Ya, akhirnya dia hidup. Tapi sewaktu dia ditangkap, dia selamat nggak di tiang salib? Ditangkap, dibunuh. Dibunuh tuh selamat kagak? Hidup lagi selamat. Iya, bentar yang dimaksud dibunuh itu selamat gak? Selamat. Loh, kok dibunuh selamat ya teman-teman? Enggak selamat. Kalau dibunuh ya mati, metong Bang, metong. Kalau dibunuh itu metong, pasti mati, nggak selamat. Aduh. Kecuali Yesus itu mati dibunuh dan tidak hidup lagi, dia tidak selamat. Jadi ya kalaunya Yesus mati lalu bangkit kembali ya, bukan kalau seperti itu tolak ukur kalian menuhankan Yesus, maka kalian juga wajib menuhankan orang-orang yang mati lalu bangkit yang dari kubur ya, yang di Matius tuh. Jangan cuma Yesus gitu, karena berbarengan dengan Yesus bangkitnya. Gimana Bang? Ayo. Itu kan selama dari sisi kemanusiaan dia dari sisi kemanusiaan. Kenapa lagi dari sisi kemanusiaan? Yesus tidak tercela dan hidup suci. Baik, kalau dari sisi kemanusiaan yang di tiang salib itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Berarti Tuhan mati? Tidak hidup. Nah, kok tidak? Kan yang di tiang salib itu Tuhan. Tuhan disalib mati. Saya tanya Tuhan mati gitu. Kagak katanya.
Begini ceritanya. Ini kayak gimana nih pola-pola Begini pikir ceritanya. abang ini? Teman-teman gimana saya nggak stres saya bilang ya. Bukan, Aduh. Anda salah paham. Ah. Cara berpikir Anda yang salah akibat baca buku sesat. Akhirnya pengetahuan Anda sesat. Iya, kayak saya Itu tanya masalah satu-satu Anda. bang, biar abang biar saya ngerti gitu. Ah. Yang ditangkap tentara Romawi yang disalibkan itu, Ah. ya Tuhan atau manusia? Manusia. Bukan Tuhan. Begini ceritanya, Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Ah, mana dalilnya ngaco kayak gitu? Gak pernah saya temuin di Bible Anda, di kitab Kristen, dia 100% manusia, 100% Tuhan, gak ada kayak gitu. Iya. Ngarang sendiri Anda 200% itu. Ah, Memang di Alkitab, di Bible tidak ada yang dikatakan demikian. ayah ngomong yang ada lah bang, kalau nggak ada gimana? Abang ngomongin yang kagak ada, ngomong yang Iya. ada dong. Ah, Supaya cara berpikir Anda biar nggak lari kemana-mana. kayak gimana? Saya mau Jadi- tanya, jawab dengan jelas bang, jawab dengan Ah. jelas. Di tiang salib itu, ya, dia itu Tuhan atau manusia? Tuhan dan manusia. Dua-duanya. Ya. Jadi yang Yesus yang disalib itu, yang jasad disalib itu, rohnya Tuhan gitu. Maksudnya? Dalamnya di dalam jasad Yesus itu jasad Tuhan, roh Tuhan. Dasar, udah aku bilang tadi, Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Ya, berarti kalau 100% manusia, 100% Tuhan, waktu dia di tiang salib lalu mati, berarti Tuhan mati. Tidak? Nah, kan? Katanya tadi Tuhan yang disalib. Makanya Macam mana ini abang ini? Puyeng saya. Aduh, yang mati itu jasadnya, tubuhnya. jasadnya yang mati. Ya. Terus rohnya? Kemanusiaannya yang mati. Kemanusiaannya. Kemanusiaannya Tubuhnya. ini bukan Tuhan. Bukan. Oh, berarti dosa Anda ditebus yang bukan Tuhan gitu. Tadi kan Katanya Tuhan yang datang nebus dosa. Ternyata yang nebus dosanya yang bukan Tuhan pula. Tapi jasad manusia, Bang. Macam mana makanya ini? tadi aku bilang Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Nggak ada dalilnya itu, nggak ada dalilnya, ngarang itu. Karena Yesus kan manusia. Dia juga Nah. Tuhan. Makanya kan Yesus kan di Alkitab kan, di Bible dikatakan bahwa firman yang menjadi manusia. Aduh, kalian itu berarti nganggapnya Bang Yesus itu manusia jadi-jadian jadinya. Iya, manusia jadi-jadian, manusia jadi Tuhan, atau Tuhan jadi manusia. Saya bertanya, kata abang, Tuhannya nggak mati, jasadnya aja yang mati ya di yang salib itu. Berarti kalian ditebus dosanya oleh yang bukan Tuhan. Karena apa? Karena yang mati itu bukan Tuhan. Gagal penebusan dosa jadinya. Makanya Ustaz jangan baca buku sesat, akhirnya pengetahuannya sesat. Di mana buku sesat? Itu kan sejarahnya kayak gitu. Macam mana Bang ini? Akibat baca buku sesat Pak Ustadz jadi pengetahuannya sesat. Kan kayak gitu. Aduh, Bang. Yesus itu, Bang. Ya, coba Anda baca di Mazmur 91. Ya, Betul. Yesus itu dia tidak bisa dicelakai. Nggak bisa, apalagi sampai disalib. Karena dia apa? Dijaga malaikat. Baca Mazmur 91 tuh. Nah, nggak bakalan dia bisa disalib. Kenapa Bang bengong? Kenapa nggak bakalan disalib kalau itu yang sudah tertulis? Kalau Bang, itu juga tertulis di Mazmur. Yesus itu tidak yang tersalib itu. keinginannya. Karena apa? Yesus itu Karena itu yang terinjak. sudah Gini Bu, ditakdirkan, kenapa tidak disalib? gini. Karena nubuatan Yesus itu dia terinjak batu aja nggak boleh gitu. Nggak boleh. Terinjak batu aja nggak boleh karena dia dijaga oleh malaikat. Apalagi sampai ditangkap mimpi. Nih, saya kasih nih sama ente ya. Kagak baca kitab ente sih. Jadi pajangan aja di rumah. Nih,
Ini nih. Orang dalam lindungan Allah, ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar dan yang busuk. Dan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, nih ya. Lalu, ya, tetapi di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ingat nih, ya. Orang ini tidak akan tertimpa celaka. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Dia hanya nonton aja dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab, nih ya, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Keinjak batu aja Yesus itu kagak boleh, Bang. Apalagi sampai ditangkap orang. Itu nubuatan Yesus. Nggak boleh, dia itu nggak boleh kena celaka gitu nubuatannya. Pak Ustadz ngarang. Suka-sukanya aja nafsirkan. Nah, ini di mana nih? Ini diulangi iblis loh ketika Yesus nih ya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ini di mana nih? Matius 4 nih, Bang. Ya. Tuh, Matius 4 ya. Ngapain pula? Nah, nih. Apa kata iblis? Apa kata iblis sama Yesus? Nih ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci, menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu." Ayo. Jujur iblis nih, tahu dia kitab Mazmur iblis itu, bahwa Yesus itu nggak bisa dicelakai gitu. Nah, makanya saya bilang Yesus itu nggak bakal bisa dicelakai, sampai ditangkap pun nggak bisa. Keinjak batu aja nggak bisa dia dilindungi malaikat gitu. Apalagi sampai ditangkap tentara Romawi. Wah, gitu Bang. Ketawa, bisa dibantah nggak? Itu data loh ya. Yesus itu nggak pernah disalib, dia selamat. Yang disalib itu adalah penyesat. Makanya Pak Ustadz sering baca buku sesat, akhirnya pengetahuannya sesat. Masa saya baca buku ini, ya Alkitab Anda dibilang sesat katanya. Dari mana pula Yesus? Iya. Hah? Alkitab mana? Lah, ini saya baca yang di kitab Anda tadi. Saya lihatkan lewat HP. Yesus memang disalib di Alkitab. Kata kitab Anda dia nggak boleh terinjak batu. Mungkin kitab yang lain. Loh, kok kitab yang lain? Anda buka kitab Anda dah, ambil di rumah. Buka Mazmur 91. Baca bahwa Yesus disalib. Coba buka Mazmur 91 kitab Anda di rumah. Dah. Ngapain dibaca kitab Mazmur? Nah, itu bukan menceritakan kisah Yesus. Inilah malas baca kitabnya sendiri. Jadi makanya itu kagak tahu. Mazmur syair. Makanya kata iblis, Yesus ya, tentangmu ada tertulis, jika engkau betul-betul anak Allah, maka jatuhkan dirimu dari atas bukit ini ya, karena Allah akan menyelamatkan kamu. Kamu tidak bisa dicelakai, kata iblis. Apalagi sampai ditangkap tentara Romawi.